Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi langsung saja kita gaskan ya. Di awal film kita diperlihatkan seorang mantan marinir Amerika bernama Simpson sedang ngobrol dengan mantan komandannya saat dia masih aktif di militer. Di sini mereka berdua berdebat hingga tak lama kemudian si Simpson melenyapkannya menggunakan senjata jarak jauh yang dioperasikannya lewat smartphone. Film berlanjut di perbatasan negara Syria dengan negara Turki. 4 orang sniper Amerika bernama Brandon, Sarah, Rhys, dan Johnny sedang standby menunggu targetnya, yaitu kelompok militan. Begitu targetnya muncul, mereka langsung beraksi. Tapi saat baku tembak terjadi, si Johnny justru tewas tertembak. Setelah menyelesaikan misinya, si Brandon serta rekan-rekannya kembali ke pangkalan militer Amerika yang di Turki, di mana atasannya yang bernama Jason menyambutnya, lalu bertanya tentang misinya, dan si Brandon menjawab kalau tugas mereka berhasil serta menceritakan si Johnny yang tewas. Mendengar itu si Jason merasa senang dan memuji keahlian si Brandon yang tidak pernah mengecewakannya. Beberapa hari kemudian si Jason menunggu kedatangan atasannya, yaitu seorang kolonel di Pulau Santorini yang berada di negara Yunani. Begitu tiba, si kolonel langsung memberikan sebuah koran yang memberitakan kematian seorang perwira Amerika yang dibunuh si Simpson di awal film tadi. Si kolonel juga menceritakan tentang 2 orang lagi perwira yang tewas tertembak. Ketiga korban ditembak dari jarak 1500 meter dengan peluru kaliber 50. Mendengar cerita si kolonel, si Jason mengutarakan kecurigaannya kalau itu bukan hanya sekedar pembunuhan, melainkan semacam pernyataan karena ketiga korban adalah rekan-rekan mereka saat dulu bertugas di Afghanistan. Sambil minum, si Jason bertanya kepada si kolonel apakah dia mencurigainya sebagai pelakunya. Makanya dia disuruh datang. Mendengar omongannya, si kolonel balik bertanya kepada si Jason kenapa dia berpikir seperti itu. Si Jason pun menjawab bahwa orang yang dapat menembak dari jarak tersebut hanya sedikit saja dan dia salah satunya. Tapi dengan santai si kolonel justru mengatakan kalau dia tidak pernah mencurigainya dan bertanya kepada si Jason siapa kira-kira pelakunya. Si Jason pun mencurigai kalau pelakunya adalah si Simpson. Mendengar itu si kolonel kurang percaya karena si Simpson baru kembali dari Afghanistan beberapa bulan yang lalu serta menghabiskan waktunya terapi psikologis. Setelah itu si kolonel mengutarakan kecurigaannya kalau target berikutnya adalah si Brandon. Mendengar itu si Jason pun bertanya kenapa dia mengincar si Brandon. Si kolonel pun menceritakan kalau tadi malam terjadi pembunuhan keempat di Roma dan yang menjadi korban adalah si Thomas Becket, ayahnya si Brandon. Mendengar itu si Jason kurang percaya karena menurutnya si Thomas Becket adalah penembak jitu terbaik yang pernah dia kenal. Sebelum mereka berdua berpisah, si kolonel bertanya kepada si Jason apa yang akan dia lakukan. Dengan menahan emosi karena rekan seperjuangannya pada tewas, si Jason menjawab kalau dia akan mencari serta melenyapkan si Simpson. Film berlanjut, si Jason memberitahu si Brandon di mana seorang penembak jitu Amerika telah membunuh beberapa orang perwira militer termasuk ayahnya sendiri. Mendengar itu si Brandon merasa syok lalu bertanya siapa pelakunya. Si Jason pun menjawab kalau mereka akan mencari tahunya dan menceritakan kalau dia akan membentuk
tim kecil untuk memburu pelakunya. Atas perintah si kolonel, dengan berat hati si Jason mengutarakan kepada si Brandon kalau dia tidak bisa ikut karena ditakutkan si Brandon lepas kontrol. Dia pun meminta si Brandon tidak menyelinap keluar dari markas serta melarangnya mengambil tindakan sendiri atas kematian ayahnya. Sore harinya si Jason bersama timnya pergi meninggalkan mereka dan si Brandon melanggar perintahnya karena secara diam-diam dia berhasil menyelinap keluar markas. Setelah itu dia menumpang kapal milik nelayan. Singkat cerita, kapal yang ditumpangi si Brandon bersandar di pelabuhan Surya, sedangkan di tempat lain di negara yang sama, tim si Jason sedang mengatur strategi bersama militer Amerika yang pemimpinnya bernama Malik. Di sini si Malik memimpin rapat kecil serta menceritakan di mana 300 ton narkoboy diproduksi di Afghanistan dan dipasarkan ke Eropa, di mana hasil penjualannya digunakan mendanai terorisme. Setelah itu dia menunjukkan peta perjalanan narkoboy tersebut dan tugas mereka adalah menghentikannya serta menghancurkannya. Si Jason juga menambahkan kalau dia bersama timnya akan membantu mereka nantinya. Film berlanjut, si Jason dan si Sarah sudah menempati posisi. Karena penasaran, si Sarah bertanya kenapa si Brandon tidak diikutkan. Tapi si Jason hanya menjawab bahwa tidak semua keputusan yang dibuatnya harus diketahui. Mendengar jawaban bosnya, si Sarah pun tidak banyak komen lagi, lalu pergi menuju posisinya. Sedangkan tak jauh dari sana si Brandon memasuki sebuah bangunan kosong lalu memasang peralatannya. Setelah beberapa saat memantau, akhirnya kelompok militan yang diincar tiba di lokasi. Tapi tak lama kemudian si Jason menerima telepon dari si kolonel yang memberitahu kalau si Brandon pergi meninggalkan markas. Dia pun menyuruh si Jason untuk menyelesaikan ini semua secepatnya biar tidak ada lagi korban berikutnya. Di tempat yang sama si Malik langsung menyuruh anggotanya bergerak untuk menyergap para militan tersebut. Tapi mereka keburu ketahuan hingga terjadilah baku tembak. Di sini tim si Jason dan si Sarah sangat membantu tim si Malik melumpuhkan para anggota militan tersebut, walau pemimpin serta seorang sniper mereka berhasil kabur. Dan di sini pula si Jason menyadari kehadiran si Brandon. Malam harinya setelah meledakkan narkoboynya, si Malik marah-marah kepada si Jason karena si Simpson tidak muncul. Di sini si Jason berusaha membela diri dengan mengatakan kalau menurut laporan intel sebelumnya bahwa si Simpson akan muncul di tempat tersebut. Hingga beberapa detik kemudian dia tewas ditembak si Simpson. Begitu mendengar suara tembakan, si Jason langsung mencari posisi penembaknya dan menemukannya. Tapi saat dia menembaknya, pelurunya justru tidak sampai karena jaraknya yang jauh. Melihat hal tersebut, si Simpson pun mengejaknya dalam hati lalu menembaki ke arah si Brandon. Saat si Brandon sudah dalam bidikannya, untunglah si Jason berhasil menembak tangan si Simpson. Karena tertembak, si Simpson langsung kabur dan si Brandon pun mengejarnya. Beberapa saat setelah kejadian, si Jason merasa kaget melihat kedatangan si Thomas Beckett, lalu bertanya bukannya dia sudah mati. Mendengar itu si Beckett hanya tersenyum lalu bertanya di mana si Brandon. Tapi dengan santai si Jason menjawab supaya tidak terlalu memikirkannya karena anaknya itu seorang yang banyak akal. Setelah itu dia bertanya apa tujuan si Beckett datang ke tempat tersebut. Si Beckett pun cerita apabila pembunuhnya beranggapan kalau dia sudah mati, maka si pembunuh akan mengincar target selanjutnya. Karena penasaran, si Beckett pun bertanya siapa penembaknya. Si Jason pun memberitahu kalau pelakunya adalah si Simpson.
Mendengar itu si Beckett merasa kaget sekaligus malu karena ternyata dulunya dialah yang melatih si Simpson. Tapi sekarang ini perbuatannya sudah tidak bisa lagi dimaafkan. Setelah itu si Beckett, si Jason, dan si Sarah memutuskan menyusul si Brandon mengejar si Simpson serta 2 orang militan yang berhasil kabur. Hingga besok paginya di sebuah bangunan tua, si Sarah menemukan posisi si sniper militan dan terjadilah baku tembak serta baku hantam, dan dengan cepat si Sarah mengirimnya ke alam lain. Begitu juga dengan si Jason yang berhasil menangkap si pimpinan militan. Sedangkan di tempat lain si Brandon justru dihajar si Simpson. Di sini si Simpson menyuruh si Brandon menyampaikan salamnya kepada ayahnya, yaitu si Thomas Beckett, saat bertemu nanti. Mendengar itu si Brandon pun emosi dengan mengatakan kalau ayahnya sudah meninggal dia bunuh. Tapi dengan santainya si Simpson juga mengatakan kalau sebelumnya dia juga berpikir seperti itu. Tapi saat ini dia merasakan kehadiran si Thomas Beckett di sekitar tempat tersebut. Sebelum pergi, si Simpson meminta si Brandon menyampaikan pesannya kepada ayahnya dan si kolonel kalau dia akan mendatangi mereka berdua. Di tempatnya si Jason meniksak serta menginterogasi pimpinan militan tentang keterlibatan si Simpson. Beberapa saat kemudian setelah si Simpson pergi, si Brandon merasa kaget melihat ayahnya saat ini berada di hadapannya. Sambil jalan ke lokasi si Sarah, si Brandon pun menyindir ayahnya yang sulit ditemui. Tapi si Thomas hanya menjawab kalau itu semua dilakukan demi kebaikan si Brandon serta penembak jitu Amerika lainnya. Beberapa saat kemudian si Jason datang lalu memberitahu hasil interogasinya kalau si Simpson tidak bekerja sama dengan kelompok militannya. Mendengar itu si Brandon pun menceritakan tentang pesan si Simpson sebelumnya kalau dia akan memburu ayah dan si kolonel. Si Thomas pun menyadari kalau ini semua pengalihan supaya mereka membawa ke tempat si kolonel. Si Jason pun memberitahu kalau saat ini si kolonel berada di Unani, tepatnya di Pulau Santorini. Setelah itu mereka berempat pun meninggalkan lokasi dan menaiki truk yang dibawa si Rhys. Singkat cerita, si Thomas serta yang lainnya sudah tiba di Pulau Santorini. Sebelum turun dari kapal, si Beckett memberikan senjatanya kepada putranya untuk dipakai. Sedangkan di atas pulau si kolonel sedang mengadakan pesta kecil-kecilan bersama para koleganya. Hingga tak lama kemudian salah seorang pengawalnya memberitahu ada telepon untuknya. Begitu mengangkat teleponnya, dia pun kaget kalau yang nelpon adalah si Beckett dan bertanya bukankah dia sudah meninggal dunia. Tapi dengan santainya si Beckett menjawab kalau dia sudah mati gak mungkin bisa meneleponnya saat ini. Dia pun memberitahu kalau saat ini dia dalam perjalanan menuju tempatnya. Si Brandon serta yang lainnya terus bergerak serta berpencar mengambil posisi masing-masing. Film berlanjut, si Beckett tiba di tempat si kolonel. Begitu bertemu, si Beckett pun menyindir kehidupan si kolonel saat ini yang penuh dengan kemewahan. Mendengar itu si kolonel hanya tersenyum saja. Melihat itu si Beckett pun bertanya apa dia yang mengirim si Simpson mengincarnya serta perwira yang sudah tewas. Mendengar itu si kolonel pun terkejut lalu mengatakan kalau dia yang menyuruhnya. Saat ini si Beckett mungkin tidak akan bisa berdiri lagi di sini dan ngobrol bersamanya. Dia juga menceritakan kalau pelakunya adalah si Simpson dan tidak ada konspirasi di kejadian ini. Hingga tak lama kemudian si kolonel tergeletak karena tangannya dikena tembak. Si kolonel pun memaki-maki si Beckett karena dia menyadari kalau dirinya dijadikan umpan, yang ternyata pelakunya adalah si Simpson. Sedangkan di atas gunung si Brandon dan rekan-rekannya menemukan posisi si Simpson. Si Jason pun menembaknya tapi pelurunya hanya sampai beberapa meter di depan si Simpson. Melihat si Simpson kabur,
Mereka pun mengejarnya, tapi sungguh malang nasib si Reese yang tewas ditembak si Simpson di hadapan si Brandon. Sedangkan si Sarah terus mencari keberadaan senjata si Simpson yang dapat dioperasikan lewat smartphone. Disinilah terjadi duel antara si Brandon dan si Simpson. Tapi lagi-lagi si Brandon kembali kalah saat nyawanya di ujung tanduk. Dengan keahliannya si Thomas Beckett mengirim si Simpson ke alam lain menggunakan senjatanya sendiri. Let him know he's about to die. Akhir cerita si Brandon menerima telepon dari si kolonel, di mana si kolonel mengucapkan terima kasih sekaligus memujinya. Mendengar itu si Brandon merasa tersanjung. Belum lagi si kolonel memberikan cuti panjang kepadanya untuk bersantai. Dan film pun selesai.